Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihadaratikum fi qanati Belajar Channel 1. Selamat datang di channel Belajar Channel 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kata kerja bentuk lampau dan bagaimana penerapannya dalam contoh-contohnya. Kata kerja bentuk lampau kali ini disebut dengan fi'il madhi. Pada penjelasan video kali ini kita akan membahas ada berapakah bentuk-bentuk kata kerja fi'il madhi dan bagaimana sih penerapannya dalam percakapan bahasa Arab. Maka dari itu tonton videonya sampai selesai dan jangan di-skip ya. Oke teman-teman, selanjutnya sebelum kita memahami bentuk-bentuk fi'il madhi, mungkin alangkah baiknya kita pahami dulu apa sih pengertian daripada fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan waktu lampau atau sudah terjadi. Jadi, fi'il madhi itu pasti berupa kata kerja. Kata kerja maksudnya berupa pekerjaan seperti makan, minum, tidur, berlari, memukul, dan semua kata kerja, dan pastinya disertai waktu yang sudah terjadi. Contoh, doroba sudah memukul, akala sudah makan. Nah, itu termasuk contoh daripada fi'il madhi. Selanjutnya bentuk-bentuk fi'il madhi, mabni fa'il yang bertemu dengan dhamir rafa bisa ditafsir menjadi 14 bentuk. Jadi fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir rafa ini maksudnya fi'il yang bersambung dengan subjek yang kedudukannya dibaca rafa itu bisa ditafsir menjadi 14 bentuk. 3 berbentuk ghaib. Ghaib maksud di sini adalah yang dibicarakan laki-laki 1, 2 atau 3 seperti nasoro, dia sudah menolong, nama, dia sudah tidur. Untuk contohnya akan dijelaskan satu persatu setelah slide ini. Yang 3 berbentuk ghaibah, ini juga sama, yaitu yang dibicarakan berupa perempuan. 3 berbentuk mukhatab, artinya yang diajak bicara. Yang selanjutnya 3 berbentuk mukhatabah, ini juga artinya yang diajak bicara. Dan yang terakhir 2 berbentuk takalum, artinya pembicara. Dan semua bentuk dari fi'il madhi ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita membahas bentuk-bentuk daripada fi'il madhi. 3 bentuk pertama dari fi'il madhi berupa ghaib. Artinya ghaib adalah yang dibicarakan. Contoh, fa'ala. Fa'ala ini mempunyai arti telah berbuat dia satu laki-laki. Artinya lafadz fa'ala ini hanya digunakan untuk menunjukkan satu orang laki-laki, bukan perempuan. Jadi salah ketika mengucapkan fa'ala mempunyai arti perempuan 1. Fa'ala ini ditunjuk oleh dhamir berupa huwa. Jadi huwa merupakan kata ganti dari dia laki-laki 1. Selanjutnya berupa lafadz fa'ala. Fa'ala ini menunjukkan tasniyah atau arti 2 dan maknanya adalah telah berbuat dia laki-laki 2. Artinya lafadz fa'ala ini hanya digunakan untuk menunjukkan laki-laki 2.
disebut dalam bahasa Arab dengan tasniyah. Lafadz fa'ala ini ditunjuk oleh dhamir berupa huma. Artinya huma berupa kata ganti dari dia dua laki-laki. Selanjutnya lafadz fa'alu. Fa'alu ini artinya adalah telah berbuat dia 3 atau lebih. Maksudnya lebih dari 3 laki-laki. Artinya lafadz fa'alu ini hanya digunakan untuk menunjukkan dia laki-laki banyak. Lafadz fa'alu ini ditunjuk dengan dhamir berupa hum. Artinya hum merupakan kata ganti dari 3 laki-laki atau lebih. Contohnya sebagai berikut. Fa'ala ini contoh dari kata kerja fi'il madhi yang mempunyai arti telah berbuat dia 1 laki-laki. Fa'ala Bakrun, Bakar sudah berbuat. Jadi kalau ingin menunjukkan 1 orang laki-laki, maka lafadz yang digunakan adalah fa'ala. Salah kalau menggunakan bentuk tasniyah berupa fa'ala Bakrun, karena fa'ala ini hanya digunakan untuk menunjukkan dia 2 laki-laki. Hal ta'allama Bakrun, apakah Bakar sudah belajar? Maka jawabannya adalah na'am ta'allama fil madrasah. Ya, dia sudah belajar di madrasah. Dia sudah belajar ini ditunjuk oleh lafadz ta'allam. Kenapa menggunakan ta'allama? Ya, karena yang menunjukkan arti dia laki-laki 1 itu sama dengan contoh yang di atas berupa lafadz fa'ala. Ta'allama sama ya. Maka tidak boleh na'am yang ditanya adalah Bakar 1, kok jawabannya dijawab dengan lafadz na'am ta'allama yang menunjukkan dia laki-laki 2, itu jelas salah. Selanjutnya contoh penerapan dari lafadz fa'ala yang menunjukkan arti telah berbuat dia 2 laki-laki berikut. Hal ta'allama Bakrun wa Amrun, apakah Bakar dan Umar sudah belajar? Ini yang ditanya adalah 2 orang. Maka jawabannya, karena ini bentuk ghaib dan yang dibicarakan itu adalah Bakar dan Umar, maka lafadz yang benar digunakan adalah berupa lafadz fa'ala. Jawaban yang benar adalah na'am ta'allama fil madrasah. Ya, dia berdua sudah belajar di madrasah. Loh, kok tahu? Kalau ta'allama ini maknanya dia berdua. Iya, karena sama dengan fa'ala yang ditunjukkan oleh dhamir huma dan memiliki arti telah berbuat dia 2 laki-laki. Selanjutnya contoh penerapan dari lafadz fa'alu yang memiliki arti telah berbuat dia laki-laki banyak adalah hal ta'allama Bakrun wa Amrun wa Aliyun, apakah Bakar, Umar dan Ali sudah belajar? Ini yang ditanya adalah orang laki-laki banyak, 3 orang, atau bahkan boleh lebih dari 3. Seperti hal ta'allamal muslimuna, apakah orang muslim itu telah belajar? Itu juga lebih daripada 3. Kita kembali ke contoh berikut. Hal ta'allama Bakrun wa Amrun wa Aliyun, apakah Bakar, Umar dan Ali sudah belajar? Karena yang ditanya adalah bentuk 3 orang, maka jawaban yang benar adalah na'am ta'allamu fil madrasah.
Ya, mereka sudah belajar di madrasah. Kenapa menggunakan ta'allamu? Karena sama dengan fa'alu, yaitu menunjukkan dia, laki-laki banyak yang ditunjuk dengan dhamir hum. Sehingga salah kalau menggunakan atau yang ditanya adalah orang banyak, laki-laki 3 atau lebih, tetapi dijawab dengan bentuk yang tasniyah atau laki-laki 2. Na'am ta'allama. Salah, karena yang ditanya adalah atau yang dibicarakan adalah 3 laki-laki atau lebih. Maka yang benar adalah na'am ta'allamu fil madrasati. Selanjutnya kita akan membahas 3 bentuk ghaibah. Kalau yang tadi ghaib, kalau ini ghaibah. Bedanya kalau ghaib itu adalah yang dibicarakan laki-laki, kalau ghaibah yang dibicarakan adalah perempuan. Teman-teman kalau sudah paham tadi, fa insyaallah untuk memahami 3 bentuk ghaibah ini akan lebih mudah teman-teman. Pertama berupa lafaz fa'alat. Kalau yang tadi fa'ala, sekarang yang menunjukkan arti perempuan fa'alat. Fa'alat ini memiliki arti telah berbuat dia perempuan satu. Artinya lafaz fa'alat ini hanya digunakan untuk perempuan satu dan ditunjuk dengan dhamir hiya. Artinya hiya merupakan kata ganti dari perempuan satu. Jadi kata ganti yang telah disebutkan tadi itu mengganti dari lafaz fa'alat. Seperti hiya naimatun, dia perempuan satu. Nah, itu yang dimaksud kata ganti. Selanjutnya berupa fa'alata. Fa'alata ini mempunyai arti telah berbuat dia perempuan 2. Artinya lafaz fa'alata ini hanya digunakan untuk menunjukkan perempuan 2. Dan lafaz fa'alata ini ditunjuk dengan dhamir huma. Artinya dhamir huma merupakan kata ganti dari dia perempuan 2. Selanjutnya berupa lafaz fa'alna. Fa'alna ini memiliki arti telah berbuat dia perempuan banyak. Tadi sudah disebutkan banyak di sini otomatis 3 atau lebih dan ditunjuk dengan dhamir hunna. Artinya dhamir hunna ini merupakan kata ganti dari perempuan 3 atau lebih. Contohnya fa'alat al-fatimatu. Ini contoh yang sama dengan di atas ya teman-teman. Fa'alat yang menunjukkan perempuan telah berbuat satu. Ini contohnya adalah fa'alat al-fatimatu. Fatimah telah berbuat. Kenapa fa'alat? Kok tidak fa'ala? Iya, karena ini digunakan untuk lafaz fa'alat digunakan untuk menunjukkan arti perempuan satu berupa Fatimah. Selanjutnya, contoh lain daripada fa'alat itu kita bisa menggunakan ta'allama. Kalau menunjukkan arti perempuan ya tinggal ditambah seperti fa'alat, yaitu diberi ta'nis. Ta'allamat. Hal ta'allamat al-Fatimatu, apakah Fatimah sudah belajar? Karena yang ditanya adalah perempuan satu, otomatis jawabannya adalah bentuk fi'il madhi yang menunjukkan arti perempuan telah berbuat. Naam ta'allamat fil madrasah. Iya, dia sudah belajar di madrasah. Maka lafaz yang benar harus ta'allamat, bukan ta'allama. Karena kalau ta'allama itu menunjukkan arti laki-laki satu. Tapi karena yang ditanya adalah Fatimah, maka jawaban yang benar adalah ta'allamat. Selanjutnya, hal ta'allamat al-Fatimatu wal-Aisyatu. Ini contoh daripada kata kerja
fi'il madhi yang menunjukkan arti tasniyah dan ghaibah. Hal ta'allamat al-Fatimah wal Aisyah? Apakah Fatimah dan Aisyah sudah belajar? Karena yang ditanya adalah perempuan dua. Maka jawaban yang benar adalah na'am ta'allamata fil madrasati. Karena ta'allamata ini menunjukkan arti dia perempuan dua. Jangan sampai menggunakan na'am ta'allama. Salah teman-teman, karena ta'allama digunakan untuk dua laki-laki. Kalau untuk perempuan yang benar adalah ta'allamata. Selanjutnya, untuk contoh perempuan banyak, yaitu hal ta'allamat al-Fatimah wal Aisyah wa Zainabu? Apakah Fatimah, Aisyah dan Zainab sudah belajar? Karena yang ditanya adalah perempuan banyak, maka jawabannya juga harus menunjukkan perempuan banyak. Jawaban yang benar adalah na'am ta'allamna fil madrasati. Ya, mereka sudah belajar. Artinya lafaz ta'allamna ini adalah lafaz yang menunjukkan arti dia perempuan banyak. Selanjutnya, 3 bentuk dari fi'il madhi berupa bentuk mukhatab. Artinya 3 bentuk ini menunjukkan orang yang diajak bicara. Contoh fa'alta. Fa'alta ini artinya adalah telah berbuat kamu laki-laki satu. Jadi fa'alta ini artinya telah berbuat kamu satu laki-laki. Artinya lafaz fa'alta ini hanya digunakan untuk menunjukkan kamu laki-laki satu. Ini yang disebut dengan mukhatab. Fa'alta ini ditunjuk oleh dhamir berupa anta. Artinya anta ini merupakan kata ganti dari kamu laki-laki satu. Biasanya kalau kita berbicara dengan teman laki-laki satu, biasanya kita panggil mereka dengan sebutan anta. Berarti lafaz anta ini menunjukkan arti kamu laki-laki satu. Dalam bahasa Arab disebut dengan mukhatab. Selanjutnya berupa lafaz fa'altuma. Fa'altuma ini artinya telah berbuat kamu dua laki-laki. Kalau dua dalam bahasa Arab disebut tasniyah. Kalau yang pertama disebut mufrad. Fa'altuma artinya hanya digunakan untuk menunjukkan kamu laki-laki dua. Lafaz fa'altuma ditunjuk dengan dhamir berupa lafaz antuma. Artinya lafaz antuma merupakan kata ganti daripada kamu dua laki-laki. Selanjutnya lafaz fa'altum. Lafaz fa'altum memiliki arti telah berbuat kamu 3 atau lebih laki-laki. Artinya lafaz fa'altum ini hanya digunakan untuk menunjukkan arti kamu laki-laki banyak dan ditunjuk oleh dhamir berupa antum. Jadi kata ganti dari 3 orang banyak ini berupa antum. Contohnya adalah fa'altal hasanata. Ini contoh yang sama dengan di atas. Fa'altal hasanata. Kamu laki-laki satu telah berbuat kebaikan. Jadi kalau orang yang diajak bicara itu satu laki-laki, maka lafaz yang digunakan adalah fa'alta, bukan fa'alat. Karena kalau fa'alat itu menunjukkan perempuan. Fa'alta al-hasanata, kamu telah berbuat kebaikan. Kalau menunjukkan ghaib ta'allama, kalau menunjukkan ghaibah ta'allamat,
kalau menunjukkan mukhatab berarti ta'allamta. Artinya apa? Apakah kamu sudah belajar? Maka jawabannya, karena ini bertanya kepada seseorang, maka jawabannya na'am ta'allamtu. Ya, saya sudah belajar. Selanjutnya, contoh yang menunjukkan arti kamu dua laki-laki berupa lafaz ta'allama. Hal ta'allamtuma, apakah kamu berdua sudah belajar? Jawabannya yang benar adalah na'am ta'allamna. Ya, kita sudah belajar. Jadi lafaz ta'allamtuma itu sama dengan fa'altuma yang menunjukkan arti kamu berbuat laki-laki dua. Selanjutnya hal ta'allamtum ini sama dengan fa'altum, ta'allamtum, nasartum, qara'tum, katabatum. Artinya lafaz ta'allamtum ini menunjukkan kamu laki-laki banyak. Apa artinya hal ta'allamtum? Apakah kalian sudah belajar? Maka jawabannya adalah na'am ta'allamna. Ya, kita sudah belajar. Kita. Karena yang ditanya adalah kalian, maka jawabannya adalah kita. Na'am ta'allamna. Atau menjawab belum belajar. Aulamna ta'allam. Ini nanti kita bahas di video selanjutnya tentang kata kerja berupa fi'il mudhari'. Selanjutnya, 3 bentuk selanjutnya daripada fi'il madhi berupa mukhatabah. Artinya sama dengan sebelumnya. Kalau mukhatab adalah orang yang diajak bicara itu laki-laki. Kalau mukhatabah dengan tambahan ta marbutah artinya adalah orang yang diajak bicara berupa perempuan. Contohnya fa'alti, ini bentuk sigot yang pertama. Fa'alti artinya telah berbuat kamu satu perempuan. Jadi kalau yang laki-laki fa'alta, domirnya berupa anta. Kalau perempuan fa'alti, maka domir yang ditunjuk oleh fa'alti berupa anti. Itu ya. Selanjutnya fa'altuma, ini sama dengan yang tadi, artinya adalah telah berbuat kamu dua perempuan. Artinya lafaz fa'altuma ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan telah berbuat kamu dua laki-laki atau dua perempuan, karena bentuknya itu sama teman-teman, dan ditunjuk dengan domir antuma juga. Artinya antuma juga merupakan kata ganti dari perempuan dua. Selanjutnya lafaz fa'altunna. Fa'altunna ini artinya adalah telah berbuat kamu 3 atau lebih, tapi perempuan. Artinya lafaz fa'altunna ini hanya digunakan untuk menunjukkan kamu 3 perempuan. Dan lafaz fa'altunna ini ditunjuk dengan dhamir antunna. Artinya kata ganti daripada kamu 3 perempuan ini berupa lafaz antunna. Contoh penerapan dalam percakapan bahasa Arab yaitu fa'altil hasanata. Ini sama teman-teman. Fa'altil hasanata artinya kamu perempuan satu telah berbuat kebaikan. Kalau bacaannya fa'alti, maka maknanya adalah perempuan satu. Tapi kalau dibaca fa'alta, maka artinya adalah kamu laki-laki satu. Begitu teman-teman. Selanjutnya contoh lain dari fa'alti yaitu lafaz hal ta'allamti. Jadi letak perbedaan antara mukhatab laki-laki dan mukhatabah perempuan itu adalah terletak pada fa'il berupa ta, kalau perempuan ti. Begitu. Hal ta'allamti, apakah kamu sudah belajar? Jawabannya adalah na'am ta'allamtu.
Jadi teman-teman, kalau untuk menanyakan seseorang yang sudah belajar dan yang diajak bicara itu adalah perempuan satu, maka lafaz yang digunakan adalah mengikuti bentuk fa'alti atau ta'allamti. Hal ta'allamti, jangan sampai menggunakan lafaz hal ta'allamta. Nah, itu untuk laki-laki. Selanjutnya, contoh dari yang menunjukkan arti perempuan dua. Hal ta'allamtuma, apakah kamu berdua sudah belajar? Maka jawabannya adalah na'am ta'allamna. Selanjutnya, hal ta'allamtunna, apakah kalian sudah belajar? Artinya, lafaz ta'allamtunna ini hanya menunjukkan untuk kamu atau orang yang diajak bicara berupa perempuan 3 atau lebih. Maka lafaz yang digunakan adalah hal ta'allamtunna. Maka jawaban yang benar adalah na'am ta'allamna aw lam nata'allam. Nah, selanjutnya yang terakhir, bentuk daripada fi'il madhi yaitu berupa dua bentuk takallum. Artinya takallum yaitu tentang pembicara. Jadi dalam dua bentuk takallum ini hanya menunjukkan pembicara, seperti fa'altu. Fa'altu ini memiliki arti telah berbuat saya atau saya telah berbuat. Ini untuk laki-laki atau perempuan. Artinya lafaz fa'altu ini hanya digunakan untuk menunjukkan arti saya satu, baik laki-laki atau perempuan, dan ditunjuk dengan dhamir berupa ana. Jadi ana ini merupakan kata ganti dari laki-laki satu atau perempuan. Laki-laki satu bisa mengatakan ana, perempuan satu juga bisa mengatakan ana. Selanjutnya yaitu berupa lafaz fa'alna. Fa'alna artinya adalah telah berbuat kami, satu laki-laki atau perempuan, atau menunjukkan kita banyak laki-laki atau perempuan. Fa'alna ini bisa menunjukkan arti satu laki-laki ini dengan tujuan untuk mengagungkan dirinya. Jadi biasanya teman-teman dalam bahasa Arab ketika seseorang ingin mengagungkan dirinya sendiri biasanya menggunakan bentuk kata kerja berupa fa'alna. Itu dalam tasrif disebut awil mu'azzimi nafsah. Untuk fa'alna ini ditunjuk dengan dhamir berupa nahnu, artinya kita. Contoh, fa'altul hasanata, saya sudah melakukan kebaikan. Jadi lafaz fa'altu itu menunjukkan arti saya satu laki-laki, atau tu di situ menunjukkan perempuan. Jadi fa'altu itu bisa laki-laki atau perempuan. Yang kedua, fa'alnal hasanata, artinya kita sudah melakukan kebaikan. Jadi lafaz fa'alna itu bisa digunakan untuk satu orang laki-laki atau perempuan dengan tujuan menghormati dirinya sendiri, atau digunakan oleh orang banyak. Fa'alnal hasanata, kita sudah melakukan kebaikan. Nah, dari semua contoh yang disebutkan tadi, teman-teman bisa menyamakan atau menerapkan contoh-contoh kata kerja yang lain dengan menggunakan kata tersebut sesuai dengan kepada siapa kata tersebut diucapkan. Artinya 14 bentuk ini harus melihat kepada siapa kata itu diucapkan. Apakah
kata ini akan diucapkan kepada laki-laki satu, atau diucapkan kepada laki-laki dua, atau diucapkan kepada orang banyak laki-laki atau orang banyak berupa perempuan. Baik itu dia yang dibicarakan atau yang diajak bicara. Oke teman-teman, di video selanjutnya kita akan membahas terkait kata kerja berupa fi'il mudhari' dan macam-macam bentuknya serta bagaimana penerapan contoh dalam percakapan bahasa Arabnya. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.